Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Almaida, ya. Pak Almaida ini adalah seorang dukun, mantan dukun, ya, lebih tepatnya mantan dukun dan seorang Muslim yang dahulunya memang berkecimpung dengan dunia kegelapan, berkecimpung dengan okultisme. Dan hari ini dia bersaksi di channel dari Bapak almarhum Junadi Salat, dan itu sungguh luar biasa kesaksiannya. Bagaimana kesaksiannya itu membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Ketika beliau mendoakan anaknya yang mati setelah 4 jam, lalu anak itu bangkit kembali. Dia betul-betul mengalami anugerah supranatural mukjizat dari Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan menghidupkan kembali anaknya melalui doa Pak Almaida. Kesaksiannya sungguh luar biasa, tidak mudah untuk menjadi seorang Kristen, tidak mudah untuk menjadi seorang murtadin, karena beliau juga diancam untuk dihabisi oleh abangnya yang seorang dukun. Memang keluarga ini adalah keluarga dukun, dan memang kita tahu perdukunan di Indonesia ini sungguh marak dan tetap hidup sampai sekarang, walaupun ilmu pengetahuan berkembang. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, yang ajaib, dan sangat luar biasa. Kekuatannya tidak ada yang bisa mengalahkan. Iblis belum tunduk takluk kepadanya. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Saat ini di hadapan saya ada yang bernama Pak Almaida. Kalau ngomong-ngomong surat Al-Maidah jadi ingat Ahok ya. Ayat 51 tuh ya. Saya 82. Al-Maidah 82. 82. Sahabat umat Islam sama umat Yang terbaik Kristen adalah mereka yang beragama Nasrani dan Yahudi, karena di dalamnya ada pendeta dan rahib-rahib. Oke. Nah, jadi saya tetap mengucapkan salam sehat, sejahtera, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, segala isinya. Oke, jadi sekarang saya akan minta Pak Almaida ngucapin salam sama jemaat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di dalam Tuhan Yesus, karena damai hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih. Nah, Pak Almaida, Siap. yang kasih nama Bapak Almaida itu siapa? Bapak saya. Bapak saya. Iya, nama asli Almaida. Almaida, mantap sekali itu ya. Nah, Almaida itu artinya bahasa Indonesia apa sih? Almaida itu artinya aneka hidangan lah gitu. Alnya itu kumpulan, Maida itu makanan atau hidangan. Jadi kumpulan makanan, kumpulan hidangan. Karena jamuan ya. Ya, jadi kalau ada saya itu kenyang terus, Pak. Karena Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Gitu. Jadi kalau dulu cari hidangan untuk diri sendiri. Iya, betul. Sekarang sejak ikut Yesus menghidangkan makanan buat banyak orang. Lewat khotbah, pelayanan ya. Amin. Ya. Nah, pelayanan yang disediakan Tuhan untuk Pak Almaida ini kelihatannya khusus juga ya. Betul, Pak. Sangat khusus. Karena latar belakang kali ya. Ya, latar belakangnya dulu apa? Dukun ya? Jadi begini, Bapak saya ini dukun. Bapak saya kan menurut silsilah keturunan dari Raja Bali. Dan ibu saya ini keturunan dari Raja Solo. Jadi saya sebenarnya punya gelar. Ya, tapi kita nggak pakai gelar itu. Dan bapak saya dukun, dari 7 bersaudara itu saya yang terpilih untuk menjadi dukun. Jadi mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus jadi dukun. Jadi saya belajar Pak Jun dari mulai puasa 1 hari sampai 40 hari, ngebleng rawat, sampai dikubur tuh puasa 40 hari saya untuk menemukan, untuk mendapatkan ilmu pamungkas itu. Betul. Supaya bisa jadi
dukun yang Betul. jos gitu ya. Betul. Nah, saya nggak puas ilmu dari bapak saya cari ilmu juga di Cikupa. Saya dapat Al-Hikmah, saya dapat ilmu juga dari Baduy, yang Maung Pundung, yang Pangurungan, segala macam. Terus saya bertapa di salah satu gunung yang ada di Malingping, namanya Gunung Kencana, selama 1 minggu. Di situ saya diangkat jadi anaknya Raja Jin di gunung itu. Waduh. Ya, jadi komplit Pak Jun. Jadi saya menguasai dari bapak saya, dari Cirebon juga saya belajar, dari Baduy, dari beberapa tempat. Jadi ibaratnya saya ini pengen menjadi orang nomor 1 gitu di dunia ini. Sebagai gitu. dukun ya. Dan itu tercapai Pak Jun. Karena Bapak Jin saya itu mengatakan, nanti kalau kamu berurusan dengan siapapun, kalau ada yang ganggu kamu, itu urusannya sama saya. Kamu tinggal diem aja. Kamu nggak usah berperang, nggak usah kamu melawan. Itu saya yang melawan. Nah, setelah saya bertobat, ayat ini saya temukan di Keluaran 14, ayat 14, Pak Jun. Jadi, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Nah, setelah saya menguasai ilmu, Pak, tujuan saya ini ingin santetin orang Kristen. Tapi saya mau habisin. Dulu, maksudnya yang berperang jin. Kalau sekarang yang berperang Tuhan Yesus. Karena di Alkitab kan. Betul. Ya, jadi jangan salah nih. Iya. Ntar jangan-jangan nanti dibilang Alkitab itu jangan-jangan itu firman jin. Jadi ya, terus gimana? Setelah saya mau santetin orang Kristen, kok nggak ada yang kena? Ada apa di dalam orang Kristen ini? Ini saya pelajari Pak Jun. Saya pinjem Alkitab teman saya, dan saya pelajari, ternyata saya banyak dapat ayat, terutama di Bilangan 23 ayat 23, bahwa kamu ini keturunan Yakub, kamu keturunan Israel yang sudah dibaharui, dan di dalam kita ini tidak akan mempan oleh santet, guna-guna, dan lain-lain Pak Jun. Kenapa kita nggak mempan oleh santet dan guna-guna dan serangan iblis? Karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 itu berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang di dalam kamu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia. Yang kedua Pak John, juga ada ayat yang mengatakan Lukas 10 ayat 19, bahwa sesungguhnya aku sudah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular. Ular itu iblis. Dan kuasa untuk menginjak kalajengking. Kalajengking itu penguasa roh-roh yang ada di bumi. Dan kuasa menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Apalagi di Mazmur 60 ayat 14, bahwa bersama Allah kita akan lakukan perbuatan yang gagah perkasa, sebab Dia sendiri yang akan menginjak-injak lawan-lawan kita. Apalagi di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, barang siapa lahir dari Allah, dia akan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Dan di Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, perbuatan yang luar biasa. Bahkan yang lebih besar, kata Tuhan Yesus, kita akan melakukan perbuatan yang lebih besar, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi kita ada di dalam Yesus ini, kita memiliki kuasa, Pak Jun. Kenapa Tuhan Yesus memberikan kuasa? Karena di dalam Matius 28 ayat 18 juga berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini pas juga Pak Jun, cocok dengan Al-Quran, Quran surat 3 Ali Imran ayat 45. Iskalatil malaikatu ya Maryama inaloha yubasyiruki min husmuhul wajihan fi dunia wal akhirati wa minal mukrubin. Artinya begini, sesungguhnya malaikat sudah memberi kebahagiaan kepadamu, wahai Maryam, bahwa Allah telah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Isa Al-Masih. Dia adalah seorang yang terkemuka, terbesar, teragung di bumi dan di surga, dan seorang yang didekatkan kepada Allah. Jadi Quran dan Alkitab ini kalau kita sejajarkan banyak ayat-ayat yang memiliki kesamaan, Pak. Ya, kalau di Alkitab itu Injil Lukas pasal 2 apa ya, nggak salah, ayat 31 ya, peristiwa itu ya. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Maida ini dulu, Al-Maida ini adalah orang yang bergerak dalam bidang roh. Roh. Tapi setelah menjadi orang percaya,
kita juga tetap hidup dalam roh Betul, dong. Tapi betul. perbedaannya roh apa dan roh apa gitu Ya, kan. kalau dulu kan kita tuh rohnya itu roh-roh yang ada di bumi, roh-roh jahat, roh-roh iblis, jin dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini Roh Kudus. Karena dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, itu di rumah, Yudea tetangga, Samaria, di sekeliling kita sampai ke ujung bumi, Pak. Jadi memang kalau kita berbicara tentang Allah, malaikat, iblis, setan, itu bicara dunia roh. Cuma Allah itu adalah roh Allah, Betul. itu roh yang baik, Betul. yang mendorong manusia untuk hidup dalam kebaikan dan Betul. kasih sayang gitu Betul. kan. Dan dia juga menolong setiap kita orang percaya lewat Roh Kudusnya yang dia utus. Karena itu dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Ya. tetapi aku akan memberikan kepadamu roh penolong. Roh Kudus, ya. Jadi Allah itu dunia roh, setan juga dunia roh. Ya, Iya kan? Di situ ada jin, ada Gondoruo, ada kuntilanak, itulah ada dunia sundel rohnya bolong, iblis ya. iya. Jadi kalau roh iblis itu biasanya mendorong kita untuk melakukan kejahatan, kejahatan. ya kan? Kelihatannya baik, Kelihatannya tapi baik. di belakangnya itu ada sesuatu yang nggak baik. Betul. Gitu. Karena Jadi, begini, kalau kita lihat baik itu bicara tentang kasih ya. betul. Nah, kalau Tuhan Yesus atau Allah yang benar itu kasihnya agape. Ya, Artinya waktu dia memberikan itu jalan keluar untuk setiap kita yang membutuhkan, maka dia tidak pernah menuntut balasan. amin. Terserah kita mau balas boleh, enggak, Ya. ya enggak masalah. Mm-mm. Karena dia kasihnya agape. Betul, Ya. betul. Beda sama iblis. Betul. Kalau dia menolong kelihatannya nolong. Orang sakit disembuhin ya. Ya. Orang ya banyaklah orang menderita dapat pertolongan jalan keluar, tapi dia nuntut. Nuntut dan harus ada tumbal yang harus kita sediakan. Jadi setan itu tidak pernah memberikan gratis. Selalu ada yang dia minta. Dan korban itu banyak, Pak Jun. Itu biasanya melalui bayi-bayi yang di kandungan, dia ambil. Ada yang sudah lahir, dia ambil. Jadi banyak sekali. Kadang-kadang nggak berasa lagi ya. Nggak berasa. Terus orang bilang, betul. Sudah takdir lah. Iya. Padahal sebenarnya ada sesuatu yang sedang dibuat sama si setan. Betul, karena saat kita sudah mulai kompromi dengan jin, itu nanti umur kita akan dikorting, Pak Jun. Seperti kalau nanti umur kita 80 tahun atau 60 tahun dikorting. Jadi saat kita umur masih muda, dibuat kecelakaan dengan caranya setan sehingga kita meninggal waktu muda, dan sisa umurnya nih, sisa hidupnya itu nanti buat antek-anteknya setan, jadi budaknya setan, Pak Jun. Makanya Yesus kan bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri ini bicara tentang si iblis. Setan, Yohanes 10 ayat 10a. Ya. Dia datang untuk mencuri. Apa yang dicuri? Damai, keselamatan kekal. Ya, jadi memang iblis ini sifatnya kayak pencuri. Betul. Artinya bahwa manusia itu harus memilih. Betul. Ya, makanya Yesus bilang apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Betul. Nah, pencuri ini kan punya sifat apa? Intervensi. Betul. Tanpa kita undang, dia datang. Jadi kalau Tuhan ini memanggil kita ini menunggu kita mau dipanggil. Tapi kalau iblis maksa. Iya, makanya dalam Wahyu 3 ayat 20 kan, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jadi dia sifatnya tidak intervensi. Kalau kita dengar ketukannya, artinya firman yang dia sampaikan kita terima dan kita mau percaya kepadanya, dia katakan, aku masuk bersama-sama dia dan makan bersama. Makan bersama-sama dia. Betul. Siapa sih yang nggak enak diajak makan? Apalagi kalau raja yang ngajak makannya pasti oke punya. Karena gitu memang di dalam Tuhan Yesus itu yang kenapa saya harus pindah keyakinan ini, karena di dalam kekristenan ini ada keselamatan yang pasti, Pak Jun. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti akan diselamatkan dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Bahkan Roma 5, 9, 10 juga demikian, keselamatan pasti. Nah, yang jadi pertanyaan nih Pak Almeida,
gimana dulu pegangannya roh setan, terus sekarang berpindah kepada roh Allah. Pasti ada peristiwa. Ada. Jadi Ceritanya gimana? dulu saat saya praktek perdukunan tahun 80 tuh saya di Jakarta di Tanjung Duren. Tanjung Duren saya sudah praktek perdukunan. Nah, saat saya menggunakan roh yang lama saya, yaitu roh setan, roh jin itu, setelah saya mengobati orang sembuh. Banyak Tetapi orang setelah sembuh. itu saya babak belur. Saya capek, saya mengalami hal yang seperti digebukin banyak orang gitu. Saya Energinya kesedot. energinya kesedot gitu. Tetapi sekarang tidak. Jadi saya melayani orang tidak capek, tidak merasa ada sesuatu yang keluar. Bahkan saya seperti dicas, Pak Jun. Malah Malah sukacita ya. mendapatkan sukacita, kekuatan Kita ngobrol baru. sama orang aja belum tentu orang itu tobat, habis kita Betul, senang rasanya. betul. Ya, saya pernah dengar kesaksian Bapak, kalau nggak salah, Bapak banyak ngobatin orang jadi sembuh, tapi anak Bapak sendiri enggak katanya ya. Itu gimana ceritanya itu? Jadi waktu itu anak saya kan punya penyakit dari lahir itu yang laki-laki panas step. Jadi kayak lagu step by step gitu, Pak. Nah, saya doakan bukannya sembuh. Malah anak saya meninggal. Nah, Terus kata ibu saya ini bukan mati nih, mati suri. Ambil air termos, taruh di baskom. Diceburinlah anak saya ke air yang panas itu. Bukan bangun malah melepuh kulit anak saya. Akhirnya istri saya kan kerja di rumah sakit dan pencet di beberapa urat nadi dan mengatakan, "Pak, anak kita sudah meninggal." Artinya benar-benar meninggal. Saya waktu itu sedang saya menangis dan saya ingat satu ayat, Pak Jun, di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 itu bahwa Yesus Kristus tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Nah, saya katakan kepada Tuhan, saya nggak doa, saya cuma ngobrol. Kalau engkau benar Tuhan dan ini firman-Mu, engkau dulu bisa bangunkan Lazarus yang sudah 4 hari. Bahkan sudah dikubur dan engkau panggil dan Lazarus keluar dari makam itu, dari kuburan itu. Nah, anak saya baru 4 jam. Kalau Lazarus sudah 4 hari. Kalau engkau Tuhan, bangunkan anak saya. Hidupkan anak saya. Saat itu juga anak saya bangun dan hidup sampai sekarang masih tetap hidup. Wow. Tetapi anehnya Pak Jun, semua penyakit diambil sama Tuhan. Jadi sejak kebangkitannya itu nggak pernah panas lagi, nggak pernah step lagi. Bahkan kata dokter nanti kalau lahir pun akan cacat gitu. Tapi sampai sekarang nggak ada cacat gitu loh. Anak saya ini luar biasa pinter. Bahkan kemarin dia kuliah nilainya cum laude, Pak. Dia sudah tamat S1 dan sampai sekarang nggak ada cacat sama sekali. itu. Jadi memang Tuhan menyatakan kemuliaannya dua hal itu ya. Amin. Mungkin kalau peristiwa itu nggak jadi Pak, Nggak jadi Kristen, nggak akan kenal Tuhan Yesus, Pak. Apaan? Bohong Karena nih Alkitab. Gini Pak, di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10 itu kan Tuhan berkata tuh, yang ujilah aku. Saya uji. Saya pengen rumah sederhana, Tuhan kasih rumah tingkat. Saya pengen waktu itu memiliki anak laki-laki, dikasih anak laki-laki, gitu loh. Jadi keinginan saya selalu dijawab, selalu diberikan sama Tuhan, karena Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat yang ke-8, jangan kamu seperti mereka, sebab apa yang kamu minta kepada Bapa sudah mengetahui apa yang kau butuhkan, gitu. Itulah kita bangga, Pak. Nah, yang jadi persoalan, waktu Pak Almaida menerima Yesus, tantangannya gimana keluarga? Tantangannya banyak, Pak. Waduh, Bapak, ibu, saudara. Waduh, saya dikatain macam-macam, Pak. Bahkan saya mau dibunuh sama kakak kandung saya. Kakak kandung saya mengatakan kalau kamu nggak pindah ke keyakinan yang lama, kamu akan saya bunuh. Kakak saya ini dukun juga, Pak, bisa membunuh orang dari jarak jauh. Oh, di kota lain aja bisa dia bunuh. Nah, ini ada depan begini, Pak. Dia bilang saya bunuh kamu kalau kamu nggak pindah ke keyakinan yang lama. Saya bilang begini, bunuh saya nggak takut mati. Dia bilang, kenapa kamu nggak takut mati? Karena Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Apalagi di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi waktu kakak saya keluarkan jurus, saya juga keluarkan jurus selamat. Kakak saya keluarkan keris, saya juga keluarkan keris, Pak, Kristus. Kakak saya mental-mental, ya singkatnya kakak saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gara-gara dia ngelawan. Betul, gara-gara ngelawan. Gara-gara dia betul, ya itu membuktikan bahwa memang tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang melawan kita, dia akan berurusan dengan Tuhan.
Makanya tadi di muka saya katakan Keluaran 14 ayat 14 tadi, aku akan berperang untuk kamu dan kamu tinggal diam saja. Diam aja menang, Pak. Kalau dulu saya harus perang. Sekarang cukup diam. Sekarang cukup diam. Tinggal kita nyanyi-nyanyi aja Di lagu-lagu hati pujian. berkata, Tuhan tolong, kelar ya. Betul, kelar. Sama seperti Petrus ya, Betul. waktu jalan di atas air ya. Betul. Waduh, nggak usah teriak-teriak, Yesus, nggak cukup. Tuhan tolong, kelar. Bahkan saya pernah ditulis di tembok, Pak. Eh, Maida sialan tanggal 1 November kamu pasti mati. Orang itu yang mati, Pak, tanggal itu, Pak. Saya pernah menghadapi juga orang nomor 1 di dunia. Dia merasa orang nomor 1 di dunia. Tapi setelah dia mau serang-serang saya dan orang itu meninggal. Jadi ternyata saat kita mengundang Tuhan masuk ke dalam kita, di dalam Yohanes 15 ayat 5 juga mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, hiduplah dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di luar Tuhan kita nggak dapat berbuat apa-apa. luar biasa ya. Makanya Tuhan Yesus sudah bilang, segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi sudah diberikan kepadaku. Betul. Jadi betul. banyak yang terjadi begini Pak Maida. Banyak orang namanya katakanlah dulu dari seberang, lalu dibaptis jadi orang Kristen, namanya dirubah jadi Yohanes, ada yang jadi Matius. Tetapi mereka masih bisa disantet tuh ya. Masih bisa kena guna-guna ya. Bisa, Pak. Berarti Yesusnya nggak di dalam ya. Satu Yesus nggak di dalam, Yesus masih di luar. Yang kedua, Pak, firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-16, jika kamu suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas, aku akan muntahkan dari mulutku, kata Tuhan. Apalagi Matius 17 ayat 20 yang A, karena kamu kurang percaya. Dan yang berikutnya, karena ada celah di dalam kita, Pak Jun. Kita yang menciptakan celah. Celah pertama adalah kecewa dan sakit hati. Itu di dalam Ulangan 27 ayat 3, batu ada beratnya, pasir pun ada beratnya, lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Yang kedua ini kebencian. Jadi saat kita masih membenci di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, barang siapa membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pembunuh manusia dan tidak ada pembunuh yang bisa masuk surga. Apalagi 1 Yohanes 5 ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 21. Barang siapa mengasihi Allah tapi dia membenci saudara yang dilihatnya, dia adalah pendusta dan tidak ada pendusta yang bisa masuk surga. Yang ketiga ini tidak bisa mengampuni, Pak. Markus 11 25 26. Yang keempat ini mengampuni, tapi tidak bisa melupakan kesalahan orang. Matius 7 ayat yang ke-3 sampai 5, jangan kita melihat selumbar di mata saudara kita, sedangkan ada balok di mata kita. Kita harus keluarkan dulu balok dari mata kita, maka kita akan melihat dengan jelas selumbar di mata saudara kita dan mengeluarkan selumbar itu. Nah, yang kelima ini mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat yang ke-5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Yang keenam nih yang luar biasa, Pak, yang harus kita tinggalkan juga, Yesaya 43 ayat 18. Jangan ingat-ingat masa yang lalu, masa-masa zaman purbakala. Jadi kita harus stop masa lalu. Tapi Ibrani 12 ayat yang kedua adalah matamu tertuju kepada Yesus. Jadi ada lagunya, pandang terus padanya, jangan lelah jalan terus, jangan lihat salah orang lain, pandang saja Yesus. Kalau kita lihat manusia, Pak, kita akan kecewa. Nah, kemungkinan kalau menurut saya banyak orang Kristen terjebak dalam agamawi, betul nggak? Padahal yang Yesus mau, dia tinggal di dalam kita, kita di dalam dia. Betul. Dan menghasilkan buah. Betul. Itu yang Yesus mau kan? Karena gini Pak Jun, mereka kadang-kadang berpikir ikut Yesus itu pasti enak, ikut Yesus berkelimpahan. Padahal Tuhan ada sebuah lagu Pak Jun begini, saya mengatakan begini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi dia berjanji selalu menyertai, gitu juga Pak Jun. Artinya dalam Mazmur 34 ayat 20 itu mengatakan bahwa kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan akan meluputkan dari semua. Apalagi di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang ada padamu adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Allah adalah setia dan akan memberikan jalan keluar kepadamu sehingga engkau dapat kuat menanggungnya. Ya,
Jadi istilahnya begini, saya pernah ketemu orang yang dia latar belakang sama saya, lalu jadi Kristen. Kira-kira 3 tahun dia jadi Kristen, dia balik lagi. Dan waktu saya ajak bicara, dia kecewa sama suaminya yang ngajak dia jadi Kristen. Dia kecewa sama banyak orang Kristen yang dia hadapi, gitu. Nah, ini saya melihat bahwa dia belum lahir baru. Betul. Dia pikir dia pindah agama. Saya juga dulu gitu, Pak. Betul. Baru jadi orang Jatuh Kristen, saya bangun. pikir pindah agama. Iya. Ternyata begitu saya baca Alkitab, Yesus itu datang ke dunia nggak bikin agama loh. Betul, nggak pernah Iya. proklamasikan agama, nggak menciptakan agama. Tapi dia menawarkan hidup kekal dengan cara apa? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kita merasakan bagaimana dia berkarya merubah hidup kita Amin. menjadi ciptaan baru milik kepunyaannya sendiri. Ya, karena memang Benar. Kristen ini bicara hidup baru, Pak Jun. Hidup baru. Bukan bicara agama. Bukan Jadi bicara Tuhan agama. berkata, firman Tuhan mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 itu, barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya Pak Jun, kenapa orang Kristen itu masih jatuh bangun? Karena mereka belum penuh di dalam roh. Belum mengalami kepenuhan seperti di dalam Efesus 5 ayat 18b, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, harus penuh. Nah, penuhnya ini baru akan memberkati orang lain, memberkati banyak orang. Kalau bicara kesulitan, tidak ada orang pengen hidup sulit. Betul. Nggak ada. Tapi Tuhan izinkan. Iya, kesulitan nggak ada orang. Tetapi anehnya yang saya alami, Betul. ya, kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu selalu ada jalan keluar. Ada jalan. Betul. Ada tuntunan. Betul. Terus dia berikan hati yang sabar, tenang. Betul. Ya. Jadi nggak kemerusuh. Banyak orang kadang-kadang begini. Banyak tuh yang share sama saya. Gimana Pak begini kok saya udah sekian lama doa. Lah, kan Tuhan ajarkan kasih. Kasih Betul. itu sabar. Sabarnya Nah, kayak apa ya? nah, Terserah Tuhan. Betul. Makin lama kita menghadapi kesulitan bersama Tuhan, makin banyak kesaksian. Betul. Betul nggak? Betul. Coba kita perhatikan orang-orang yang bersaksi, yang bisa jadi berkat itu biasanya dia ngalamin kesulitan Betul, dulu. kesulitan dulu. Saya di jas sama dokter, katanya umurnya tinggal seminggu, saudara. Tapi begitu saya terima Yesus lahir baru, sekarang umur saya udah 5 tahun nggak mati-mati, katanya. Penyakitnya juga badas nggak tahu kemana gitu. Betul. Ya. Nggak ada orang takut, nggak ada orang mau menghadapi kesulitan. Tapi gini Pak Jun, saat kita mengalami kesulitan, kita harus pegang janji Tuhan. Seperti Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Tuhan seperti Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada Tuhan. Jadi jangan cari dukun. Bah, dukunnya aja sekarang sudah bertobat gitu. Iya. Makanya heran ya. Di gereja kita tuh kadang-kadang saya suka suruh orang. Misalnya John, besok minggu depan ini ya, kolektor ya. Oh iya Pak, iya. Minggu depan dia nggak nongol. Terus saya tanya, kenapa lu nggak nongol? Aduh banyak masalah katanya. Aneh ya. Betul. Orang mestinya makin banyak masalah, makin dekat datang, makin cari Tuhan. supaya dapat pertolongan. Amin. Ini makin jauh ya, makin stres. Betul. Yang siap memberikan kelegaan cuma Yesus, Pak. Iya, betul. Nggak ada yang lain. Karena seperti firman-Nya juga dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bahkan Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Pak, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Jadi kenapa harus takut lagi? Benar. Apalagi Pak, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, Tuhan berkata begini, aku yang kaya menjadikan diriku miskin karena kamu, supaya kamu yang miskin aku jadikan kaya. Kaya belum tentu harta loh. Bukan,
belum tentu harta, ya Ide, sukacita, damai, kayak ide, ketenangan ya, gitu loh. Selalu benar, sukacita benar. gitu, Pak. Itu Mm-mm. itu kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan Betul. harta. Dan gini, Pak, pengalaman saya jadi dukun dulu, Hmm. ternyata kalau kita nggak mau mempan oleh guna-guna santet serangan iblis, kuncinya banyak senyum, Pak. Sukacita. Sukacita. Karena Mazmur 37 ayat yang keempat, dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa saja yang diinginkan hatimu. Jadi kalau kita nggak mau kena serangan-serangan setan, banyak senyum, Pak. Senyum itu gampang kok. Nggak harus keluar suara, kita tinggal bilang sate, gulai, ya kan? Tempe, cheese, itu senyum. Makanya gini, Pak. Dari pengalaman-pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan, saya rasakan itu unik, ya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu saya bikin lagu. Kalau harte lagi melimpe-limpe, hatinya seneng, entu sih biase. Kalau bokek kagak punya ape-ape, hatinya seneng, entu baru luar biasa. Jadi sama waktu itu Pak Jun, saya diberikan anugerah sama Tuhan, nggak punya duit sama sekali. Tapi tetap senyum ya? Iya, tetap senyum. Nah, anak saya ini minta uang untuk beli sepatu karena sepatunya udah jebol. Saya bilang, ayo berdoa, Tuhan punya pabrik sepatu kok. Saya bilang gitu kan. Dan setelah anak saya doa, Pak, minta 1 pasang dikasih 50 pasang, Pak. Wow. Saya kirim ke teman-teman yang lain sampai ke Jogja, sampai ke Itu gara-gara apa? Di pabrik sepatu? Enggak. Enggak. Jadi ada orang yang tergerak untuk mengirim sepatu itu. Oh. Setelah saya sebar, Tuhan kirim lagi 80, Pak. Saya kasih lagi, saya sebar lagi. Kirim lagi 2 dus, kirim lagi 2 plastik besar. Saya kirim dan 1 pun nggak ada yang saya jual, Pak Jun. Karena kunci kasih tadi, Pak Jun. Jadi terima. Apa yang kita terima dari Tuhan, kasih. Kita harus berikan. Jadi jangan kita menjual berkat dari Tuhan. Jadi kita harus menjadi saluran berkat, seperti kasihnya, seperti sungai yang selalu mengalir, dan kalau kita hambat, jadi penyakit malah, Pak Jun. Oke. Terima kasih Pak Almaida. Terima kasih. Sudah bincang-bincang. Amin. Biar bincang-bincang kita jadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Amin. Ya. Karena memang saat kita terima Yesus itu sebenarnya sudah terima berkat. Ya. Tapi kalau kita hanya memiliki agama, berkat itu jadi mampet, Pak. Jadi kita memiliki Yesus, berkat itu yang mengejar kita. Berkat yang besar lagi ya. Luar biasa, Pak. Surgawi, damai, ketenangan. Betul yang enggak? terutama keselamatan, Pak. Betul, keselamatan. Jadi Tuhan berkata dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 itu, barang siapa mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dia percaya dengan segenap hatinya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka akan dia selamatkan. Bahkan Kisah Rasul 4 ayat 12, Pak. Di kolong langit ini tidak ada nama lain, Pak, yang olehnya kita beroleh keselamatan, hanya di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh keselamatan. Artinya apa? Ya, kalau kita mau cari gula, pabrik gula, Pak. Kalau kita mau cari selamat, ya ke juru selamat. Benar. Karena seperti Yesaya 43 ayat 11, Pak. Akulah Tuhan Allahmu dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Juru selamat. Orang kalau buka restoran, cari juru masak. Ke rumah sakit yang ngerawat kita, juru rawat. Kita mau bikin taman, cari juru taman. Nah, kita mau selamat, ya cari juru selamat, Pak Jun. Nah, juru selamat itu hanya Yesus. Amin. Gitu loh. Karena dia juga berfirman nih yang sangat luar biasa, Pak Jun, dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan datang kembali untuk membawa kamu. Sehingga di mana aku ada, di situ engkau ada. Mantap. Luar biasa, Pak. Oke. Amin. Terima kasih. Kalau begitu kita sebagai orang percaya tetap prinsipnya sekali Yesus, tetap Yesus. Ayatnya Roma 8, 38, 39. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari Pak Almaida. Dan marilah kita terus berdoa bersama agar setiap suku, kaum, dan bahasa bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan saja dari kalangan seberang, tetapi juga dari para dukun-dukun yang selalu membuat rusuh dunia kita yang damai ini menjadi gelap
menjadi tidak tenang, menjadi tidak damai. Karena kuasa kegelapan selalu ingin menghancurkan kuasa Yesus yang penuh damai, kasih, dan sejahtera. Dan kita terus berdoa bersyafaat karena saya percaya Tuhan selalu merindukan pertobatan dari setiap suku, kaum, dan bahasa di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Miangas sampai Pulau Rote. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, tetaplah menjadi berkat, tetaplah menjadi terang. Tuhan berserta kita dan memberkati kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.